Hari ini kita ngomongin mengenai hutang, rasio hutang, dan bagaimana itu implikasi terhadap kedaulatan ekonomi kita. Silakan paparannya. Ya, jadi kita tahu utang ini menjadi hal yang penting ya, karena kalau kita perhatikan untuk penerimaan sendiri di Indonesia sendiri itu kan lebih sedikit dibandingkan untuk pengeluaran sendiri atau belanja negara atau APBN. Jadi memang di sini fungsinya dari utang itu untuk mengisi kekosongan atau divisi tersebut. Jadi mungkin kita bisa langsung saja masuk ke slide yang pertama. Kalau kita perhatikan untuk nominal utang pemerintah kita ya dari mungkin 2014-2015 itu kurang lebih di 2.400-2.500 triliun rupiah. Kemudian terus secara significantly, gradually itu mengalami kenaikan. Bahkan sampai di 2023 per November saja itu tercatat kurang lebih di 8.000 triliun rupiah. Jadi kalau kita cermati. Per November 2023? Betul, jadi November 2023 itu di sekitar 8.000 triliun rupiah. Artinya dari 2.400-an menjadi 8.000, artinya itu kenaikannya kurang lebih 2,2 kali lipat gitu ya di dalam sepanjang era Jokowi sebagai presidennya gitu. Jadi memang kenaikannya cukup signifikan. Mungkin untuk selanjutnya mungkin di next slide. Ya, untuk rasio utang pemerintah sendiri pun memang di sini karena kita tahu tadi nominalnya pun mengalami kenaikan, maka rasionya pun juga kita cermati mengalami kenaikan. Jadi kalau kita perhatikan di tahun 2014, di awal era pemerintahan Pak Jokowi sendiri itu di 24,75, kemudian terus mengalami kenaikan di 2021 itu adalah peaknya kurang lebih 41 atau lebih dari 40%, dan saat ini juga turun di November 2023 itu di 38,11% gitu ya. Sempat cukup tinggi di 2020, lonjakannya hampir 10%. Ini karena pandemi berarti. Betul, ya, Mas? jadi 2020-2021 kita tahu ada pandemi, di situ ada COVID, sehingga kita tahu secara mobilitasnya pun memang kan cukup terbatas gitu ya, kita tidak bisa terlalu beraktivitas begitu besar, kemudian manufaktur dan sebagainya, industri juga cukup tertekan, dan akhirnya untuk utang pun di situ mengalami kenaikan, untuk vaksin dan lain sebagainya, sehingga memang kita ketahui untuk rasio utangnya pun akhirnya mengalami lonjakan seperti itu. Mungkin baik. Ini berarti datanya ya, dari 24,75 saat ini berada di 38,11%. Baik. Oke. Mungkin untuk di slide sebelumnya tadi kita tahu di 38,11 ya. Jadi sebetulnya angka 38,11 ini masih di bawah dari undang-undang ya nomor 17 tahun 2003 maksud saya. Itu karena di undang-undang tersebut dinyatakan bahwa maksimum utang kita terhadap PDB itu adalah 60%. Jadi sebetulnya masih ada spread kurang lebih 22% untuk mencapai angka tersebut. Tapi sebaiknya memang harus ditekan di bawah angka tersebut supaya kita masih tetap cukup lega gitu perekonomian kita. Menurut Mas Revo sendiri dengan sekarang berada di 38, apakah itu sebenarnya rasio yang aman? So far saya rasa memang kalau bisa di 30-an ya, range 30-38% saya rasa masih cukup oke ya, karena kita tahu selama yang penting utang itu adalah utang yang produktif, kemudian bisa dikelola dengan cukup baik, saya rasa itu masih cukup aman karena PDB kita juga masih cukup tinggi, dan saya rasa untuk kedepannya juga targetnya bisa di atas 20.000 untuk PDB kita. Jadi so far masih cukup baik banget itu utang kita, rasionya masih cukup baik. Secara rasio ya. Betul. Masih di 38%. Yang penting utangnya tapi catatannya harus utang produktif dan bagaimana mengelolanya dengan prudent. Ini bisa disampaikan Mas mengenai hal ini kan peer countries kita mungkin Singapura, Malaysia, Thailand, tapi kita lihat juga untuk Amerika dan Jepang kan mereka memang jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan PDB mereka ya. Betul. Amerika Serikat bahkan akan menaikkan plafon hutang lagi nih. Betul. Ya. Apakah ini kan tentunya tidak patut dicontoh gitu. Betul. Ya dalam hal ini, silakan. Jadi kalau kita cermati Indonesia tadi 38,11, dan kalau kita perhatikan untuk yang paling tinggi sendiri menurut IMF itu memang di 200% lebih itu adalah Jepang. Jadi Jepang tuh memang punya utangnya besar sekali di atas 200%. Tapi kalau Jepang ini memang kita cermati dia cukup berbeda karena Jepang ini ternyata utangnya ini mostly itu dipakai dimiliki oleh dari rakyat domestiknya itu sendiri. Jadi relatively tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi di luar sana. Bukan luar negeri gitu. Jadi ya? memang yang memiliki utangnya adalah orang-orang domestik atau warganya sendiri. Jadi cukup baik ya, lebih dari 50%. Kemudian untuk Amerika Serikat ini di atas 100%, dan kalau kita perhatikan untuk Singapura, Malaysia, Thailand ini masih di atas kita. Jadi ada yang 60% dan lain sebagainya. Jadi secara umum kalau kita perhatikan dari peers kita ke Asia maupun secara G20 itu sebetulnya kita merupakan yang terbaik gitu ya untuk rasio 38,11 tadi. Jadi itu kita patut apresiasi untuk hal tersebut. Oke, baik. Kita bisa lihat data berikutnya seperti apa. Tadi saya penasaran karena Anda bilang bagaimana kita mengelola utang yang produktif. Betul. Bisa disampaikan ke pemirsa CNBC Indonesia, utang yang produktif itu seperti apa? Sederhananya saja deh untuk suatu negara. Ya, untuk utang yang produktif itu utang yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sendiri untuk mengembangkan misalkan bisnisnya, infrastruktur semuanya. Karena kita tahu Indonesia sendiri kan negara kepulauan ya, dari Sabang sampai Merauke, terus juga ada lebih dari 270 juta jiwa. Jadi memang untuk lebih ke arah pembangunan, untuk memperkuat sumber daya manusia kita, secara pendidikan, kesehatan juga harus diperhatikan. Jadi lebih ke arah situ untuk membuat kita punya sumber daya manusia itu yang kompatibel, yang punya kredibilitas yang cukup baik, terus kapabilitas juga cukup baik untuk dapat mengembangkan perekonomian kita ke depannya. Oke, baik.
Oke, ini juga mungkin sedikit terkait posisi kepemilikan SBN kita atau surat berharga negara kita. Itu ternyata kalau kita cermati dari 2016 atau 2017 sampai di 2023 ini ternyata mengalami penurunan secara signifikan. Jadi awalnya foreign ownership SBN kita tuh di 37-39%, kemudian turun menjadi angka 14 atau 15%. Sementara untuk yang individual sendiri itu naik dari 3,26 ke angka 7,72 atau naik mungkin 100%-an. Ini menjadi hal yang positif mengingat semakin sedikitnya investor asing yang punya SBN di kita, itu artinya ketika ada terjadi global uncertainty gitu, volatilitas, fluktuasi seperti itu, maka tidak terlalu berpengaruh cukup signifikan gitu terhadap perekonomian domestik. Jadi ini jadi hal yang cukup kita apresiasi, dan juga untuk individual ini lebih ke arah domestik. Kita perhatikan memang jadi surat utang atau SBN yang diterbitkan oleh pemerintah SR, ORI dan lain-lain ya. Itu memang diserap dengan baik oleh warga RI itu sendiri, warga domestik. Semakin meningkat ya, kita lihat dari 3,26 ke 7,72 dalam waktu 7 tahun ini. Ini juga mungkin ada angka yang menarik di mana 2019 kepemilikan tuh hampir 40% untuk SBN dimiliki oleh asing. 2020 ada penurunan yang signifikan hampir 15%. Ini mungkin karena lagi-lagi COVID ya Mas, di 2020. Jadi memang 2020 tapi porsi ini bagus ya Mas ya, dalam hal kepemilikan asing ini memang lebih rendah gitu, memang lebih baik ya Mas ya? Declining dari foreign ownership SBN ini menurut saya hal yang baik, tapi kalau kedepannya bisa diturunkan lagi ini akan lebih baik lagi. Jadi nanti lagi-lagi mengenai kedaulatan itu tadi ya. Betul, jadi kita harapkan memang angkanya di bawah lagi masuk 10% gitu seperti itu. Kemudian untuk individual juga mengalami kenaikan. Jadi nanti akan mencapai titik temu di tengahnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa yang kira-kira bisa ditampilkan oleh Mas Revo berikutnya adalah beban hutang dan perbandingan Jadi terhadap kalau kita APBN. bicara mengenai utang, tadi kita tahu 30%, 38,11% terhadap PDB, tapi juga kita cermati secara, kalau kita tahu kan utang ada utang luar negeri, utang dalam negeri, dan juga ada bunganya gitu ya. Nah kalau kita perhatikan dari utang luar negeri, utang dalam negeri itu adalah pokoknya. Kemudian kalau kita cermati untuk bunga utang kita ini kurang lebih itu sekitar 60-70% dari pokok utang luar negeri plus utang dalam negeri. Nah ini juga perlu dicermati, artinya kita membayar bunga ini lebih cukup besar seperti itu ya, kalau kita bandingkan dengan pokok utangnya itu sendiri. Dan kalau kita bandingkan total bunga plus pokoknya tadi ya, utang luar negeri dan utang dalam negeri plus bunganya itu ada di 900-an kurang lebih 2021-2022. Dan kalau kita compare ke APBN kita itu kurang lebih kalau kita tarik ini 6 bulan terakhir kemudian kita rata-ratakan itu kurang lebih di 31%. Artinya apa? Jadi APBN yang kita miliki kurang lebih mungkin 2.700, 3.000 T itu ada 31% digunakan untuk membayar utang pokok dan juga beban utang bunga seperti itu. Jadi yang bisa benar-benar bisa kita gunakan kurang lebih mungkin 69% seperti untuk itu. Untuk APBN. Jadi memang cukup besar porsi beban utang ini yang digunakan dari APBN ditarik untuk membayar utang dan juga pokoknya. Itu yang memang perlu dicermati juga ya. Jadi tapi sebenarnya ada penurunan sedikit ya di 2022 ini menjadi 29,27 ya Mas ya? Betul, tapi kan kalau kita bicara secara rata-rata 6 tahun terakhir kan tetap masih 31,3. Baik, ini juga berarti patut diperhatikan ya dalam hal ini. Karena tentunya berpengaruh ya rasio utang ini terhadap efisiensi dari penggunaan APBN itu pula ya. Betul, jadi kan otomatis kalau kita punya semakin banyak uang APBN kita dipakai untuk bayar utang, otomatis untuk membangun infrastruktur, kemudian lain sebagainya ya, memperkuat SDM kita itu kan akan semakin terbatas juga. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, apakah masih ada data yang ingin disampaikan Mas Revo? Iya, mungkin ada slide yang terakhir perihal visi misi dari masing-masing kita. Ya. Jadi kalau di paslon pertama itu adalah Pak Anies dan juga Pak Caimin. Jadi dari visinya sendiri, visi misinya sendiri itu kita cermati memang ada target yang sudah ditetapkan, yaitu di 2029 memang dia akan sebisa mungkin dari 38,11% tadi itu ditekan jadi kurang dari 30% bahkan. Kita ingat dulu waktu itu pemerintahan PSBY dari sekitar 50-an persen ya, 57 kalau tidak salah. Yes. Kemudian masuk ke 24-25% seperti itu. Jadi memang bukan hal yang mustahil juga, semuanya bisa dilakukan ketika memang dikelola dengan cukup baik. Kemudian untuk ada hal-hal yang bocornya juga bisa diminimalisir ya, ditutup lubang-lubang hal tersebut. Seperti itu. Oke, ini dari paslon 1. Kita lihat ke paslon 2 seperti apa komitmennya. Untuk paslon kedua, Pak Prabowo dan juga Pak Gibran ini dikatakan bahwa memang tidak ada target secara exactly begitu ya, tapi secara umum adalah untuk memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor yang produktif. Kembali lagi. Sektor-sektor produktif. Betul. Jadi memang ditegaskan di sini cukup clear bahwa memang yang dikuatkan adalah produktif sektornya itu sendiri. Jadi untuk hal-hal yang mungkin agak-agak kurang produktif mungkin akan sedikit dikurangi. Apa itu hal-hal gitu yang agak tidak kurang produktif gitu? Kembali lagi memang yang intinya yang produktif kan memang yang untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri, manufaktur, industri, infrastruktur, semua itu yang mungkin jalan dan sebagainya, itu yang memang akan semakin membuat kita semakin ke depannya akan lebih canggih lagi, lebih bagus lagi untuk
PDB kita intinya dinaikkan lagi. Tapi kalau untuk hal-hal yang mungkin agak konsumtif atau hal-hal yang tidak begitu mengembangkan PDB kita atau PDB nominal tadi ya, jadi itu rasanya memang bukan menjadi fokus utama dari paslon nomor 2 ini. Dan harusnya seperti itu dong ya, negara harus utang hanya untuk yang produktif, karena untuk masyarakat. Betul. Kita lanjut ke paslon 3. Seperti apa visi dan misinya mengenai hutang? Ya, untuk Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud itu untuk intinya adalah berhati-hati dalam berutang, terutama pembangunan infrastruktur yang berisiko cukup tinggi. Karena memang kalau kita bicara, ini kembali lagi di paslon 2 dan paslon 3 itu tidak ada target yang exactly-nya. Tapi secara umum kenapa fokusnya adalah infrastruktur yang berisiko tinggi ini perlu diperhatikan sangat careful. Beliau sangat warning mengenai hal tersebut karena memang ada beberapa negara yang juga bahkan sampai kolaps ketika dia pengembangan infrastruktur tapi tidak betul-betul diperhatikan. Jadi memang harus diperhatikan betul-betul untuk infrastruktur ini sehingga semua dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kalau kita cermati untuk paslon 1, 2, dan 3 secara umum adalah mengelola utang untuk produktif dan juga ya sebisa mungkin pasti saya rasa harus ditekan gitu ya, dari 38% dan lebih rendah lagi.